two, three, four. Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan mereview seluruh musim kita selama 2024-2025 kemarin ya. Cuman karena bahan yang mau saya review ini agak banyak, jadi saya akan bagi-bagi review musim ini menjadi beberapa bagian ya. Dan seperti kita ketahui, semua musim itu selalu diawali dengan transfer. Jadi untuk episode pertama kita akan membahas ini tentang transfer Arsenal di musim 2024-2025 ini ya. Dan bagaimana dampaknya terhadap Arsenal di musim ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih lanjut, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saya saat ini sudah bisa 1000 subscriber, jadi kita punya goal baru ya. Jadi kita kejar goal baru, target kita sekarang adalah 5000 subscriber ya. Jadi kalau teman-teman yang belum subscribe di sini, boleh yuk diklik tombol subscribe-nya. Dipencet juga tombol loncengnya, jadi setiap kali saya upload teman-teman dapat informasi dari YouTube ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan memulai pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya informasikan dulu juga, untuk video-video ini saya saya tayangkan 24 jam lebih cepat bagi para member, dan bagi teman-teman yang non-member bisa menontonnya sehari setelahnya gitu ya. Oke, ya kita langsung masuk ya ke pembahasan kita. Ya, ini tadi ya seperti saya bilang, kita ingin melihat transfer kita di musim 2024-2025 kemarin ya. Kita lihat untuk transfer di musim ini ya, di musim 24-25 ini kita mendatangkan ya. Ini ada 8 pemain ya. Jadi ini saya hanya menghitung untuk pemain-pemain yang kita datangkan yang masuk ke tim inti ya. Jadi yang masuk ke tim utama. Sebenarnya juga ada pembelian-pembelian yang masuk ke tim akademi, itu nggak saya hitung. Jadi ini kita hanya menghitung yang untuk masuk ke tim utama. Di musim ini kita membeli David Raya, Mikel Merino, lalu juga Riccardo Calafiori, lalu Kieran Tierney yang kembali dari peminjaman ya dari Celtic, tapi dalam kondisi cedera. Jadi ya hampir setengah musim ya Tierney ya kembali ke kita dalam keadaan cedera dan pemulihan cedera. Lalu kita juga meminjam Raheem Sterling dan Neto ya. Dan dari akademi kita mengangkat 2 pemain. Ini hitungnya transfer ternyata. Saya pikir ini bukan transfer, tapi waktu saya melihat di Transfermarkt, ternyata mengangkat pemain dari akademi ke tim utama ini dihitung sebagai transfer. Ya, dan ini dari akademi yang kita angkat ini ada Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly. Total belanja kita adalah 91,7 juta pound sterling. Kalau kita lihat dari musim sebelumnya ya, jadi musim 23-24 ini turun lebih dari setengah ya, yang dimana kita hampir 300. Secara pembelian kita hampir 300 juta pound sterling, nggak nyampe 200 lebih lah, bukan kurang dari 200 juta pound sterling lebih ya kita untuk di jendela transfer 23-24. Jadi sebenarnya sih kalau kita melihat dari apa yang kita hasilkan di musim 23-24, pembelian ini sebenarnya masuk akal. Jadi nggak terlalu jor-joran, karena ya saya juga merasa sebenarnya nggak perlu tambahan terlalu banyak. Apa yang kita lakukan di musim 23-24 sebenarnya sudah cukup bagus, cuman masih kurang konsistensi gitu ya. Jadi di sini kita mempermanenkan David Raya, lalu juga sekali lagi mencari untuk midfield sebelah kiri ya. Karena kita masih butuh untuk penggantinya Granit Xhaka, itu masih belum dapat. Lalu ya yang agak mengagetkan adalah Calafiori, karena ada Zinchenko, Tierney juga baru balik gitu. Belinya back kiri lagi gitu. Jadi sempat kaget adalah Calafiori. Memang sih dia
punya apa ya, di saat kita beli dia bermain dengan sangat baik di Euro. Jadi ya ini salah satu pembelian yang menurut saya adalah kesempatan pasar yang dimanfaatkan oleh Arteta gitu ya. Ini bukan Arteta saja sih, dimanfaatkan oleh Arsenal ya, jadi oleh Arteta dan Edu. Lalu untuk peminjaman ini karena kita kehilangan Aaron Ramsdale ya. Nanti kita masuk juga untuk yang pemain yang keluar. Jadi kita nggak sempat untuk beli kiper cadangan, jadinya kita pinjam Neto. Lalu juga untuk pelapisnya Bukayo Saka kita tidak sempat cari pembeliannya. Akhirnya kita meminjam Raheem Sterling gitu ya. Jadi itu kalau untuk naikin pemain akademi ke tim utama, sebenarnya waktu itu yang kita lihat sebenarnya yang diharapkan banget itu adalah Ethan Nwaneri ya. Ini salah satu pemain termuda yang pernah didebut oleh Arteta. Jadi ini waktu dinaikkan ini pemain ini sangat kita perhatikan gitu. Miles Lewis Kelly sebenarnya agak lolos dari radar fans ya, tapi ya nanti kita bahas lagi lah untuk Miles Lewis Kelly ya. Di bagian akhir kita ada pembahasan khusus untuk pemain-pemain yang bersinar ya dari transfer ini. Jadi ya ini untuk pemain yang kita beli. Berikutnya ini adalah pemain yang keluar ya di jendela transfer 2024-25. Ini ada Emil Smith Rowe, lalu Eddie Nketiah dan Aaron Ramsdale ya. Ini yang kita jual. Lalu yang keluar karena kontraknya habis ini adalah Mohamed Elneny dan Cedric Soares. Lalu ini yang kita pinjamkan ada Reiss Nelson, lalu Lokonga, dan ini Nuno Tavares dan Lokonga. Ada Karl Hein dan juga Marquinhos. Total dari pemain keluar ini kita mendapatkan fee sebesar 69,9 juta pound sterling. Agak lumayan kalau kita melihat dengan pengeluaran kita, jadi minusnya nggak banyak-banyak gitu ya. Jadi ya ini menurut saya jendela transfer yang agak underwhelming ya, maksudnya agak, kalau dibilang mengecewakan buat saya nggak kecewa untuk jendela transfer ini. Buat saya cuman segini doang gitu. Gitu maksudnya kayak kayaknya nambah lagi bisa deh gitu. Tapi kalau dibilang kecewa sebenarnya saya nggak terlalu kecewa, cuman memang berasa adalah cuman segini doang ya gitu. Jadi ya itulah ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman merasa, mungkin pendapat teman-teman tentang jendela transfer ini boleh tulis di kolom komentar ya. Waktu jendela transfer ini selesai, ditutup, dan ini adalah pemain yang datang dan yang dijual, menurut teman-teman gimana? Itu boleh tulis di kolom komentar. Buat saya ini ya apa ya, untuk pemain keluar dengan pemain yang datang ya cukup berimbang lah ya, dan sekali lagi melihat dari performa musim kemarin 2023-24 yang menurut saya sudah cukup bagus, cuman kurang konsistensi. Apa yang saya lihat sebenarnya ya udah cukup lah, ini nggak terlalu perlu banyak perombakan gitu ya. Ini cuman kita setelah jendela transfer ini ketutupan ya, sebentar, ketutupan ya, bentar, saya naikin sedikit. Ya ini ternyata setelah jendela transfer selesai kita ada kisruh untuk masalah sporting director gitu ya. Kisruhnya apa ya, ini ya, Edu yang tiba-tiba di bulan November ya ini mengundurkan diri, dan ya ini cukup membuat geger Arsenal ya. Banyak fans yang lah kok mundur ini, ada apa ini ya. Ada beberapa spekulasi yang mengatakan bahwa Edu kecewa bahwa dia tidak diangkat jadi CEO. Jadi kalau teman-teman mungkin memperhatikan berita-berita Arsenal, kita ada CEO kita musim sebelumnya, Vinay Venkatesham, itu mengundurkan diri. Dan setelah mengundurkan diri itu dia kan ada gardening leave, dan pokoknya intinya setelah urusannya Vinay Venkatesham itu selesai,
dicarilah pengganti CEO-nya dan diangkatlah ini adalah Richard Garlick ya. Richard Garlick itu sebelumnya itu adalah apa ya, saya lupa nama jabatannya, cuman dia orang yang bertanggung jawab untuk ngurusin kontrak. Jadi untuk negosiasi kontrak dengan pemain yang direkrut, lalu juga negosiasi kontrak untuk perpanjangan kontrak pemain-pemain yang ada gitu ya. Jadi itu tugasnya Richard Garlick sebelumnya, dan sebelumnya dia ada di bawahnya Edu gitu. Jadi ada yang bilang ini Edu kecewa bahwa yang diangkat jadi CEO ini adalah Richard Garlick, bukan dia. Lalu ada juga masalah di mana Edu ini di jendela transfer musim panas 2024-25 ini dia mempersiapkan apa namanya, kontrak kerjasama dengan tim-tim Brazil. Jadi kontrak kerjasama dengan tim-tim Brazil ini maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah ingin membuat Arsenal ini juga jadi tipe kayak kayak apa ya, multi club system gitu ya, yang kita lihat di City, apa ya, City Group. Jadi Manchester City kan dia juga dengan kepemilikan multi club dengan namanya itu City Group ya, di mana City ini punya berbagai klub sepak bola di seluruh dunia. Nah, kontrak yang dibuat Edu ini akan membuat Arsenal itu mirip-mirip seperti itu, tapi dengan klub-klub yang ada di Brazil gitu ya. Jadi klubnya hanya terbatas dengan klub-klub Brazil gitu. Dan itu kabarnya ditolak oleh apa namanya, oleh petinggi Arsenal gitu. Jadi ada beberapa alasan yang tadi yang saya bilang itu yang menjadi gosip kenapa Edu mengundurkan diri. Dan ya, mengundurkan dirinya ini bergabung dengan saingan kita ya di EPL ini adalah Nottingham Forest, yang musim ini juga lumayan ini ya, lumayan kenceng naiknya gitu. Jadi walaupun nggak tembus Champions League musim ini, tapi mereka sangat dekat dengan hampir menembus Champions League juga gitu. Jadi ya bukan klub kaleng-kaleng ini yang didatengin, yang Edu mau pindah ini bukan klub sembarangan gitu ya. Jadi ya mungkin di musim depan akan menjadi saingan berat juga bagi kita, nggak tahu ya. Nah ini intinya, jadi ini membuat shock juga lah untuk fans dan untuk ya Arsenal sendiri, Arteta juga ya. Berikutnya ini ya, setelah Edu mengundurkan diri, ini posisi itu secara interim untuk sporting director ini diisi oleh wakilnya, yaitu Jason Eito. Dia mengambil alih, dan ya kalau dari saya bilang ya kayaknya kurang cakap ya Jason Eito ini, karena di jendela transfer musim dingin yang dia pegang. Jadi kan dia memegang jendela transfer musim dingin yang harusnya menurut saya bisa menjadi ajang apa ya, ajang audisi dia untuk menunjukkan bagaimana dia bisa membawa pemain yang kita butuhkan di jendela transfer musim dingin ini. Ternyata enggak gitu, ternyata tidak mendatangkan sama siapa-siapa. Jadi menurut saya ada sedikit tanggung jawab Jason Eito juga, bahwa di jendela transfer musim dingin itu kita tidak mendatangkan pemain gitu loh. Karena dari saya melihat bahwa Arteta di Januari itu sebenarnya kayaknya udah teriak-teriak minta dibeliin pemain, walaupun nggak secara terang-terangan ya gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kita ngelihat Arteta dengan cara dia ngomong, ya itu sebenarnya udah kode keras banget gitu. Walaupun dia nggak terang-terangan, tapi kodenya udah kode keras banget itu di wawancara pra pertandingan gitu ya, pasca pertandingan itu udah kode keras butuh tambahan pemain. Dan dimana Jason Eito ini menurut saya tidak bisa mengkomunikasikan hal itu kepada atasannya lagi yang lebih atas untuk kasih wewenang untuk mendatangkan pemain, karena itu adalah tugasnya sporting director ya, untuk melihat apakah tim ini butuh pemain, lalu mengkomunikasikan hal itu kepada pemilik, dan juga mungkin mengkomunikasikan apa yang dikatakan oleh pemilik kepada pelatih gitu. Jadi menurut saya di sini dengan kita tidak mendatangkan pemain sama sekali di Januari kemarin, ini salah satu tanggung jawabnya ada jatuh di Jason Eito gitu ya. Lalu berikutnya ini akhirnya kita lalu setelah setelah melewati beberapa pemilihan. Jadi ini banyak kandidat yang dicalonkan.
termasuk di situ ada Thomas Rosicky, lalu ada temannya Arteta juga itu Roberto Olabe gitu ya. Banyak yang diincar untuk menjadi sporting director. Ini akhirnya kan yang didapat adalah Andrea Berta ya. Jadi saya juga sebenarnya cukup tenang ini didatangkan Andrea Berta karena dia dari Atletico Madrid dan dia juga bertanggung jawab dalam pembentukan tim yang membuat Atletico Madrid ini bisa juara 2 kali di La Liga, lalu juga menciptakan bukan menciptakan lah, menemukan saya lebih tepatnya menemukan pemain seperti Rodri gitu ya. Siapa lagi ya intinya dia menemukan juga beberapa pemain-pemain bintang yang main di IPL juga gitu. Jadi ini menjadi satu poin penting yang menurut saya bahwa ini orang yang bukan sembarangan gitu, dan dia punya memang latar belakang dari perbankan. Jadi dia untuk masalah keuangan ini paham benar gitu. Jadi ya sudah makan asam garam juga di dunia sepak bola, di dunia sporting director ini gitu. Jadi ya menurut saya ini adalah orang yang semoga ke depan bisa membawa Arsenal juga ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Dan ya kita sudah lihat sepak terjangnya dia di jendela transfer ini. Strateginya juga mulai ada perubahan dibanding ketika era Edu ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin pemberitaan saya, ada strategi yang berubah di eranya Andrea Berta ini dibandingkan dengan eranya Edu gitu. Dan ya ini kita harapkan ke depannya Andrea Berta yang mulai bekerja itu di jendela transfer musim panas ini. Ya sebenarnya dia sudah mulai bekerja ini dari Maret gitu, tapi tanggung jawabnya itu adalah berarti untuk jendela transfer musim panas ini kan yang dia mulai mempersiapkannya gitu. Ya. Itu untuk kisruh di jendela transfer yang ya ini ya mungkin sedikit banyak inilah yang mengakibatkan kita juga ada kesulitan ya di musim ini. Drama sporting director ini membuat saya merasa bahwa ya ini salah satu poin di mana kenapa transfer kita di Januari ini kok bermasalah gitu ya. Ya ini satu poin aja ya, bukan keseluruhan masalahnya, tapi ini yang membuat masalah itu menjadi semakin dalam gitu. Berikutnya saya ingin membahas dari transfer ini siapa pemain yang bersinar, siapa yang busuk gitu ya. Jadi kalau kita lihat di musim ini dan saya ini hanya melihat adalah yang dari pembelian ya. Jadi yang berasal dari pembelian atau intinya yang berasal dari transfer di musim panas gitu. Jadi saya tidak melihat keseluruhan pemain Arsenal, karena kalau keseluruhan pemain Arsenal ada beberapa pemain lain yang bersinar, tapi ini saya hanya mengkhususkan di segmen ini adalah pemain yang bersinar yang berasal dari transfer kita di awal musim. Yang pertama ini adalah Miles Lewis Kelly ya. Ini bocah tengil yang ini darahnya Arsenal banget kayaknya ya, dan saya yakin anak ini akan jadi legenda Arsenal suatu saat nanti ya. Bagaimana dia punya ketenangan yang luar biasa dengan usia dia yang 18 tahun gitu. Yang naik ini adalah karena masalah cedera kita gitu ya. Kita nanti akan bahas ini untuk masalah cedera, tapi intinya bahwa nama dia naik ini karena masalah cedera. Dimana di satu titik kita itu back kiri kita cedera semua, padahal kita back kiri kita musim 24-25 ini back kiri kita banyak banget tuh. Ada Zinchenko, ada Tierney kan tadi balik ya, terus ada siapa ya, Calafiori yang baru beli, terus ada si Kiwior gitu, dan ada si Miles Lewis Kelly ini. Jadi ada kita back kiri kita ada 5, satu titik itu kita tinggal Miles Lewis Kelly dan Kiwior karena yang lain cedera semua gitu. Nah ini akhirnya Arteta mencoba memasang Miles Lewis Kelly yang harusnya dia adalah defensive midfield ya. Saya pikir juga ketika dia masuk ke tim utama ini adalah sebagai pelapisnya
Thomas Partey dan Jorginho gitu, ternyata mungkin karena kepepet oleh Arteta dimasukin sebagai back kiri karena Kiwior yang beberapa kali ditaruh di back kiri ternyata kurang bagus gitu. Dan ternyata ini dimasukin di back kiri, ternyata dia menjadi pemain yang luar biasa dengan ketenangan yang sangat tinggi. Kita lihat bagaimana dia di berbagai pertandingan melawan pemain-pemain papan atas ya. Di melawan siapa? Erling Haaland, Mohamed Salah, di apa namanya, Champions League, bagaimana dia melawan Mbappe gitu. Ini pemain yang masih junior ya, 18 tahun, tapi tidak gentar melawan pemain-pemain bintang yang berhadapan sama dia di sisi sebelah kiri Arsenal gitu. Jadi ini pemain yang luar biasa. Saya yakin anak ini akan jadi legenda Arsenal suatu saat nanti ya. Dan mungkin ke depannya bisa jadi dia, kalau dia bisa menerima tanggung jawab lebih, kemungkinan besar menurut saya bisa dia naik ke posisi defensive midfield gitu. Nah ini sih pemikiran saya, dia untuk balik lagi ke defensive midfield adalah dia siap nggak menerima tanggung jawab lebih dalam masalah pertahanan. Berikutnya ini juga dari akademi lagi ya. Ini adalah Ethan Nwaneri. Ya, Ethan Nwaneri sebenarnya sebelum dia masuk ke tim utama dia sudah beberapa kali namanya itu di apa ya? Namanya itu digembar-gemborkan gitu. Terutama saya lupa musim berapa ya. Yang gimana kalau nggak salah musim 2223 ya, di mana dia dimasukkan oleh Arteta jadi pengganti ya cuman main 5 menit lah, dan dia jadi pemain termuda yang starter di EPL gitu. Nah ini yang sempat bikin heboh, sempat bikin geger gitu ya. Jadi makanya ketika dinaikkan ini dari akademi, ini banyak yang melihat bahwa oh ini anak bakal bersinar gitu ya. Tapi menurut saya musim ini dia sebenarnya kalah bersinar dibanding Miles Lewis Kelly. Diharapkannya tadinya dia adalah sebagai penerusnya Odegaard ya, tapi sayangnya ternyata ketika Odegaard cedera dia nggak terlalu impresif ya main di di midfield kanan gitu. Dia mulai kelihatan penampilannya lebih oke adalah ketika Saka cedera. Ketika Saka cedera dia masuk di penyerang sayap kanan, nah di situ dia baru kelihatan memang oke-nya gitu. Sayangnya di Januari dia juga sempat cedera, dan ini membuat dia kayaknya oleh Arteta lebih disimpan gitu loh. Jadi lebih hati-hati oleh Arteta memakai Ethan Nwaneri, karena ya ini mungkin adalah jaga-jaga jangan sampai dia cedera yang berkepanjangan seperti Emil Smith Rowe, seperti sebelumnya juga Jack Wilshere gitu ya. Jadi ini yang dijaga gitu. Berikutnya yang menurut saya bersinar juga ini adalah Mikel Merino ya. Tapi menurut saya bersinar dengan alasan yang salah. Karena Mikel Merino ini kita beli adalah untuk midfield sebelah kiri. Sebenarnya dia main di midfield sebelah kiri ini nggak terlalu oke banget ya. Biasa-biasa aja, cenderung agak mengecewakan gitu. Tapi ketika penyerang kita cedera semua, jadi di Januari itu akhir Januari ketika Havertz cedera gitu ya, dimana Arteta pusing siapa ini yang mau ditaruh di penyerang depan gitu, central forward, tiba-tiba digunakanlah Merino dan langsung ngegolin pertama kali dia digunakan sebagai striker, dan menjadi salah satu striker di Arsenal dengan tingkat konversi yang cukup bagus gitu ya. Jadi dia cukup membantu kita untuk mengisi posisi penyerang yang kosong dan bisa step up pada posisi penyerang itu gitu. Nah berikutnya ini adalah yang busuk gitu ya. Jadi ngeflop ini ya pastinya adalah Raheem Sterling gitu. Tapi banyak yang bilang ini ngeflopnya bukan hanya masalah performa tapi juga masalah harga. Kalau buat saya secara harga sebenarnya Raheem Sterling ini kita dapatnya murah ya. Kita hanya bayar dia 150.000 pound sterling per pekan, sekitar 7,5
juta lah pound sterling dalam satu musim kita keluar uang untuk sterling. Jadi kita nggak keluar loan fee kepada Chelsea, kita nggak keluar sama sekali. Dan kita hanya bayar gajinya setengahnya. Jadi 150.000 pound sterling per pekan, ya tadi sekitar 7,8 juta pound sterling dalam satu musim. Jadi kita hanya keluar uang segitu. Jadi sebenarnya ya nggak terlalu banyak yang diharapkan dari sterling gitu. Aslinya kalau saya ngelihat sterling ini hanya untuk pengisi jumlah. Jadi untuk ya rotasi kalau pada saat kita udah menang terus Saka butuh diistirahatkan, ya ini sterling yang masuk di menit-menit 70-an gitu. Pandangan saya awalnya seperti itu. Cuman ketika pemain kita cedera, sterling ini lalu kita masukkan jadi sayap kanan, sayap kiri, penyerang tengah. Ternyata dia nggak bisa step up gitu ya. Jadi ya itu yang sangat disayangkan, dia tidak step up. Jadi akhirnya ya dibilang bahwa dia ini flop gitu ya. Jadi ya begitulah untuk Raheem Sterling gitu ya. Mengecewakan, tapi kalau dari saya apakah kita bayar dia kemahalan? Ya enggak lah, kita bayar dia murah banget gitu. Jadi mungkin bisa bilang ini adalah satu kasus di mana bisa bilang ada harga ada barang gitu ya. Dan ini dengan harga murah ya dapatnya begini gitu ya. Ya itu ya teman-teman, jadi ini pembahasan kita untuk transfer. Mungkin teman-teman ada ada satu pendapat tentang transfer kita musim kemarin. Apakah saya udah bisa bilang musim kemarin ya? Saya akan bilang musim 24-25 ini sebagai musim kemarin gitu. Jadi karena kita sudah lewat ya. Jadi teman-teman mungkin ada pendapat tentang transfer kita musim kemarin yang kita review ya untuk hari ini. Ini episode pertama tentang transfer. Besok kita akan membahas tentang cedera-cedera yang kita alami gitu ya. Oke, itu dulu dari saya. Silakan teman-teman mungkin ada pendapat, sekali lagi boleh tulis di kolom komentar ya tentang masalah transfer kita. Itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.